mimpiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian sehat selalu ya anak-anak kelas 11 TOI, 11 TAV, 11 TP, 11 DPIB. Di masa pandemi ini kita masih belum bisa tatap muka, jadi kita pembelajarannya daring. Nanti saya akan menjelaskan lewat PowerPoint ini, nanti kalian bisa menyimak video yang saya sampaikan, materi yang saya sampaikan. Nanti jika ada yang tidak paham atau kalian bisa menghubungi Bu Shika, seperti itu ya. Nah, di awal ini kita akan membahas materi tentang barisan dan deret aritmatika. Kita mempelajari ini, kenapa sih kita harus belajar matematika yang ribet-ribet, padahal kan nanti ketika lulus itu juga kadang nggak digunain, ada juga yang kayak gitu ya. Tapi kalian salah. Kenapa kita penting mempelajari ini? Karena nanti ketika kalian sudah lulus, kalian sudah ingin melamar kerja di PT-PT besar, itu pasti akan ada soal psikotes tentang barisan dan deret aritmatika. Jadi gimana sih kita mengerjakan soal dengan waktu yang cepat? Karena kita semua pakai rumus. Kalau kalian nggak, makanya penting banget kita mempelajari matematika. Sebenarnya saya juga nggak suka sama matematika, tapi mau nggak mau kita harus belajar bersama-sama di sini. Jadi kita sifatnya belajar bareng-bareng. Saya juga tidak terlalu pintar, saya juga tidak mau menggurui kalian. Jadi nanti kalau misalkan saya salah, kalian bisa mengoreksi. Maaf kalau yang benar seperti ini gitu, nggak apa-apa. Oke, kita mulai langsung. Yang pertama ada barisan dan deret aritmatika, tapi kita akan membahas barisan aritmatika dulu. Nah, kemudian ini ada barisan bilangan. Apa sih barisan bilangan itu? Jadi himpunan bilangan yang diurutkan menurut aturan tertentu. Jadi ada bilangan yang contohnya 3, 5, 7, 9, 11, 13. Nah, ini kan kayak sudah berpola ya. 3 ke 5, 5 ke 7, 7 ke 9, ini berapa? Ditambah 2 kan, 3 ke 5 itu tambah 2. 5 ke 7 itu tambah 2, 7 ke 9 tambah 2, 9 ke 11 juga tambah 2, dan seterusnya. Berarti ini memang ada aturannya, ditambah 2 berarti polanya. Nah, berarti kalau tambah 2 isinya 15. Terus soal yang kedua ini contoh 34, 31, 28, 25, 22, 19. Nah, polanya gimana ini aturannya? 34 ke 31. Ini berapa berarti? Dikurangi 3 kan? 31 ke 28 juga dikurangi 3. 28 kurangi 25 juga dikurangi 3. Berarti polanya kurangi 3. Terus kemudian yang terakhir 19. Berarti habis 19 berapa? Dikurangi 3 berarti isinya 16. Itu ya. Terus langsung barisan aritmatika. Pengertian, suatu barisan bilangan dengan sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya selalu sama. Nah, itu pengertian barisan aritmatika. Nah, ini langsung ke bentuk umumnya. Jadi bentuk umum barisan aritmatika itu disimbolkan U1, U2, U3, U4 sampai seterusnya, tergantung jumlahnya berapa. Atau juga U1 itu sama dengan A. Ya, U1 itu sama dengan A. Kemudian U2 A plus B, U3 A plus 2B, U4 A plus 3B, dan seterusnya, tergantung. Kenapa sih Bu kok bisa jadi 3B, 2B? Nah, ini rumusnya. Kalian bisa langsung masukin, tergantung misal N-nya itu 10, berarti kan kita langsung ganti aja A plus 9B, tinggal N-nya itu dikurangi 1. Misalkan U25, berarti A plus 24B. Misalkan seperti itu. Misalkan ada U100 misalkan ya, U100 berarti plus 99B. Nah, seperti itu ya. Itu contohnya.
Nah, ini ada keterangannya. Oh, itu adalah suku. Jadi kita bisa bacanya suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, ini contohnya ada barisan bilangan ya, ini ya. 3, 5, 7, 9, 11. Ini suku pertamanya 3, suku keduanya 5, suku ketiganya 7, suku keempatnya 9, suku kelimanya 11. Nah, terus ini juga ada B. B sama dengan UN min 1 atau B sama dengan suku kedua dikurangi suku pertama, atau bisa juga suku ketiga dikurangi suku kedua, atau bisa juga suku keempat dikurangi suku ketiga, atau bisa juga suku kelima dikurangi suku keempat, dan seterusnya. Nah, B itu apa sih, Bu? B itu beda atau selisih antara dua suku berurutan. Jadi kita tinggal ngurangi aja suku sebelumnya sama suku sesudahnya ke suku sebelumnya. A itu suku pertama, ya. Atau bisa disebut U1. N itu banyak suku, tergantung nanti jumlahnya berapa, seperti itu. Langsung ke contoh soal biar kalian bisa langsung paham. Tentukan beda masing-masing barisan bilangan berikut. Yang pertama 16, 20, 24, 28, 32, dan seterusnya. Soal yang kedua, negatif 4, negatif 2, 0, 2, 4. Nah, bedanya berapa? Yang pertama kita lihat dulu bedanya. Rumusnya tadi kan suku kedua dikurangi suku pertama, jadi 20 dikurangi 16, 4. Atau bisa juga suku ketiga dikurangi suku kedua. Intinya bilangan sesudahnya dikurangi bilangan sebelumnya. 24 dikurangi 20. Atau bisa juga suku keempat dikurangi suku ketiga. 28 dikurangi 24. 4 isinya sama. Nah, yang kedua, min 4, min 2, 0, 2, 4, dan seterusnya. B-nya berapa? 2, dari mana? Suku kedua dikurangi suku pertama. Min 2 dikurangi min 4. Kalau ada soal seperti ini, min ketemu min itu jadinya positif. Kalau bentuknya kayak gini ya. Jadi min 2 ditambah 4, isinya 2. Atau bisa juga ini suku ketiga dikurangi suku kedua. 0 dikurangi min 2. Juga sama, kalau ada min ketemu min jadinya positif, 0 ditambah 2, isinya 2. Atau kalau kalian bingung min-minan, kalian bisa ambil di belakang, ini kan nggak ada minnya. Kalian bisa ambil suku kelima dikurangi suku keempat, 4 dikurangi 2, isinya sama 2. Nah, seperti itu. Kemudian lanjut ya. Nah, yang selanjutnya ini menentukan suku ke N barisan aritmatika. Nah, ini ada rumusnya. Jika U1 sama dengan A, jadi U1 itu sama dengan A, suku pertama itu sama dengan A. Kemudian ada suku kedua dikurangi A sama dengan B. Kita dapat rumus suku kedua sama dengan A plus B. Kemudian suku ketiga kurangi suku kedua sama dengan B. Nah, kita bisa dapat rumusnya suku ketiga sama dengan A plus 2B. Dari mana? N-nya kan 3 dikurangi 1, kayak rumus yang ini tadi. Nah, kayak rumus ini tadi ya. Jadi misalkan N-nya 3, berarti kita tinggal tulis A plus 2B. Kemudian kalau sukunya keempat, suku 4, A tambah 3B. Suku kelima, A tambah 4B. Misalkan kalau di sini saya ganti 100. Berarti di sini berapa? 9 karena N dikurangi 1, N-nya 100 dikurangi 1, dan seterusnya seperti itu. Jadi dapat disimpulkan rumus UN min 1 sama dengan B, atau UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Ini rumusnya. Sama aja, misalkan UN-nya itu 200. Berarti sini tinggal 200 dikurangi 1, kan 199B. Jadi gampangnya itu gini, kita patokannya ini ya. A-nya itu tetap yang berbeda itu konstanta di belakang. Jadi kalau misalkan 4, kita tinggal ganti aja 4 kurangi 1, 3B. Misalkan U10 A plus 9B. Misalkan U25 A plus 24B, dan seterusnya seperti itu. Nah, kemudian contoh soal yang pertama, rumus suku ke N barisan 1, 4, 7, 10 adalah,
Nah, diketahui, ini kan yang ditanyakan rumus suku ke N ya, yang diketahui A itu kan suku pertama. Tadi kita tulis A itu 1, B-nya berapa? B-nya itu suku kedua dikurangi suku pertama. 4 dikurangi 1, 3. Atau bisa juga nih 10 dikurangi 7. Ini juga hasilnya 3, B-nya 3. Ditanyakan rumus suku ke N, UN, sama dengan kita masukkan rumus yang tadi. Nah, rumus yang ini ya kita masukkan di sini. UN sama dengan A plus N-1 kali B. Atau juga kalian bisa langsung, N-nya kan belum ketahui ya, langsung aja dimasukin. A-nya berapa? A-nya 1 kali B-nya 3. Nah, kita masukin aja. 1 ditambah 3N. Dari mana? N kali 3. Kita dikalikan satu-satu. N kali 3, min 1 kali 3, gitu ya. N kali 3 berapa? 3N. Min 1 kali 3, min 3. Kita tulis dulu yang enggak sama. Ini kan 1 dan min 3 kan sama angkanya. Kita tulis dulu 3N. 1 dikurangi 3, min 2. Jadi rumus suku ke N itu 3N min 2. Seperti itu. Kemudian lanjut ya. Nanti kalau kalian ada yang nggak paham bisa tanya sama Bu Sika. Oke, selanjutnya ini ada suku ke-28 barisan aritmatika 17, 14, 11, 8 adalah, nah, yang ditanyakan suku ke-28 berapa? Kita kan nggak mungkin ngitung satu-satu 17, 14, 11, 8 sampai 28 kan nggak mungkin ya, itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Makanya kita pakai rumus. Nah, ini kita tulis dulu diketahui A itu suku pertama 17, B suku kedua dikurangi suku pertama 14 dikurangi 17 min 3. N-nya udah diketahui, N-nya kita mencari yang ke-28. Kemudian ditanyakan suku ke-28, U28. Jawab, ini pakai rumus yang tadi, atau langsung bisa rumus yang simpel tadi. Misalkan nih, N-nya kan 28 ya, berarti tinggal A tambah 27B. Tapi kalian biar bisa terbiasa pakai rumus, jadi kita pakai rumus ini, kita masukkan aja. Tapi nanti kalau misalkan kalian jawab soal, langsung aja pakai rumus yang ini. Gitu ya, kita masukin UN-nya udah diketahui 28 sama dengan A-nya 17, N-nya 28 dikurangi 1 kali B-nya min 3. Ini kali min 3. 17 ditambah 28 kurangi 1, 27 dikali min 3. Kalau ada perkalian kita dikerjakan dulu ya. 27 kali min 3 min 81. Jadi 17 kurangi 81 min 64. Jadi rumus suku ke-28 itu min 64. Gampang kan? Nah, ini soal yang selanjutnya. Soal yang selanjutnya ya. Suatu barisan aritmatika memiliki U1 suku pertama min 25 dan suku kelima min 5. Suku ke-13 barisan tersebut adalah, nah kita tulis dulu yang diketahui apa aja. U1 itu kan sama dengan A ya. U1 itu sama dengan A kayak ini tadi. Nah, U1 sama dengan A. Nah, kita tulis A-nya min 25 udah diketahui. Terus U5-nya suku kelimanya min 5. Kemudian N-nya itu 13. Nah, kita tulis, ditanyakan suku ke-13 berapa? Jadi U13. Jawabnya kita pakai rumus yang kayak tadi. Nah, karena kita kan B-nya belum ada kan, kita nyari B dulu. B caranya kita pakai yang sudah diketahui dulu sukunya. Nah, yang sudah diketahui kan U5 ini. Kita tulis U5 sama dengan A plus 4B. Nah, ini juga pakai rumus yang kayak ini tadi. Kan karena ini N-nya 5, karena ini N-nya 5, jadinya A plus 4B. 5 dikurangi 1. Seperti itu ya. Kita masukkan U5-nya berapa? Oh, min 5. Sama dengan A-nya min 25 ditambah 4B. Karena B-nya belum diketahui ya, kita mencari B. Kemudian kita pindah ruas. Min 5. Min 25 kalau pindah ruas jadinya plus. Min 5 tambah 25 sama dengan 4B. Min 5 tambah 25, 20 sama dengan 4B. B tinggal ganti ruas saja, 20 bagi 4 sama dengan 5. Jadi ketemu B-nya itu 5.
Nah, kita tinggal masukkan aja. Udah ada A, udah ada B. Nah, kita masukin yang ditanyakan apa tadi? Suku ke-13. Nah, suku ke-13-nya kita masukkan U13. Pakai rumus yang tadi ya. A tambah 12B karena 13 kurangi 1. Kemudian kita masukkan A-nya min 25 ditambah 12 kali B-nya udah diketahui 5, masukkan aja. Min 25 ditambah 12 kali 5, 60 sama dengan 35. Nah, jadi suku ke-13 itu 35. Gampang kan? Nah, lanjut lagi soal selanjutnya. Pada barisan 8, 19, 30, 41, dan seterusnya, bilangan 327 merupakan suku ke, nah, ini ditanyakan suku ke berapa, bilangannya sudah diketahui. Nah, kita masukkan aja, A-nya 8, A 8, B-nya 11. 11 dari mana? 19 dikurangi 8, atau bisa juga 30 dikurangi 19, atau bisa juga 41 dikurangi 30. Nah, kemudian suku ke N. Nah, kan belum diketahui ya suku ke berapa N-nya, kita nyari N-nya, itu 327. Ditanyakan N. Kita pakai rumus yang kayak tadi, rumus yang pertama tadi ya. Nah, kita masukkan aja UN-nya sudah diketahui ya 327 sama dengan A-nya 8 ditambah N. Kita kan nyari N dikurangi 1, B-nya 11. Ini dikali. Nah, ini dikali ya. Kali min 1, min 11. Kita tulis lagi 327 sama dengan min 8 dikurangi 11. Isinya min 3 ditambah 11 N. Kita harus sudah pinter ngitung-ngitungan seperti ini ya. Misalkan 8 dikurangi 11 N, ibaratnya kamu punya 8, terus tiba-tiba min 11, hutang 11, berarti masih berapa? Oh, masih hutang 3, berarti min. Dan itu diibaratkan hutang, seperti itu ya. Oh, saya punya 8, kemudian saya hutang berapa, tinggal berapa, harus pintar hitung-hitungan min-minan, jangan sampai salah. Kalau kalian di sini ngitung yang salah, pasti belakang-belakangnya juga akan salah hasilnya, jadi harus teliti. Nah, kita lanjut lagi. 8 dikurangi 11 isinya min 3 ditambah 11N. Kita pindah ruas aja 327 karena ini min, pindah ruas jadinya plus sama dengan 11N. 327 tambah 3 130 sama dengan 11N. N sama dengan 330 dibagi 11. Isinya 30. Jadi suku ke 30. Suku ke 30 itu 327. Isinya 30 ya. Oke, terus selanjutnya soal yang terakhir ya. Nih, suku keempat yang besar ya tulisannya ya. Bentar tak besarin dulu ya. Nah nih, suku keempat dan suku keenam suatu barisan aritmatika berturut-turut adalah 4,5 dan 5,5. Kemudian suku ke-17 barisan tersebut adalah, nah kita tulis dulu, suku keempat itu 4,5 ya, tulis ya. Terus suku ke-6 itu 5,5. Yang ditanyakan suku ke-17. Nah, kita bikin persamaan dulu ya. Kita tahu dulu 4. 4 itu rumusnya A plus 3B. Kemudian U6. 6 itu A plus 5B. Nah, kita tulis U4-nya 4,5 sama dengan A plus 3B. Kemudian U6 5,5 sama dengan A plus 5B. Ini jadi persamaan 1, jadi persamaan kedua. Kemudian kita eliminasi persamaan dan persamaan 1. Kita tulis persamaan 2, 5,5 sama dengan A plus 5B. Kemudian persamaan 1-nya 4,5 sama dengan A plus 3B. Kita tulis di sini. Kemudian kita eliminasi, dikurangi. 5,5 nih ya. Nah, berapa? 1, ya kan? Sama dengan A dikurangi A. Itu 0, nggak usah ditulis. Kemudian 5B dikurangi 3B, itu sama dengan 2B. Nah, B berapa? Kita kan nyari B ya. B sama dengan setengah. Dari mana? 1, kan pindah ruas kalau ada soal kayak gini. 1/2. B-nya
kita nyari A. Caranya gimana? Substitusikan ke persamaan 1 atau ke persamaan 2. Nah, kita pakai persamaan 1 atau 2. Nah, kalau saya pakai persamaan 1 aja. Jadi kita masukkan persamaan 1, 4/setengah sama dengan A plus 3B. Kita masukkan aja, B-nya kan sudah diketahui, B-nya setengah, kita masukkan aja. 4/setengah sama dengan A, karena kita cari A ya, A-nya tetap tulis A, sama tambah 3, B-nya 1/2. Kemudian kita tulis lagi 4/setengah sama dengan A plus 3/2. Karena ini dikali ya, dikali. Jadinya 3/2, atau karena ini bilangan campuran, kita jadikan dulu ke bilangan campuran. 3/2 itu bilangan campurannya 1/2. Nah, 1/2. Kemudian kita tulis kan A sama dengan, karena ini sudah ketemu ya, A sama dengan, ini pindah ruas, 4/1/2 dikurangi 1/2. Karena pindah ruas ini kan positif, ini jadinya min sini. Jadi 4/1 dikurangi 1/2, isinya 3. Jadi udah ketemu ya, A-nya 3. A3, B-nya setengah. Nah, kita sudah ketemu A dan B, tinggal kita masukkan. Tadi yang ditanyakan suku ke-17, berarti kita tulis saja rumusnya. Suku ke-17 itu A plus 16B, karena 17 dikurangi 1, kayak tadi. Misalkan yang ditanyakan suku ke-20, berarti A plus 19B. Nah, ini yang ditanyakan 17, coba kita kerjakan. Udah diketahui kan, A-nya 3. Kemudian 16 kali B-nya setengah. Nah, kita tulis nih. Kita tulis lagi 3 ditambah 16 kali setengah. Sama aja 16/2. 16/2 itu 8. Jadi 3 ditambah 8 sama dengan 11. Nah, mudah kan? Jadi suku ke-17-nya itu 11. Kalau misalnya ditanyakan suku ke-25 berapa? Berarti rumusnya A ditambah 24B. Tinggal masukin aja. Seperti itu. Oke, sekian dan terima kasih. Itu materi yang saya sampaikan di pertemuan kali ini. Nanti kalau kalian ada yang nggak paham bisa japri Bu Zika. Nah, ini ada kata-kata ya untuk kalian. Terkadang kita harus berdamai dengan hal yang tidak kita suka. Siapa tahu suatu saat nanti hal yang tidak kamu suka itu akan membantumu. Nah, jadi ini ibaratnya tuh kita harus berdamai dengan matematika yang enggak kita suka, ya kan? Siapa tahu nanti dengan ilmu ini bisa membantu kita di suatu saat nanti. Misalkan kita butuh apa, atau adik kita minta tolong, atau teman yang minta tolong, kita udah tahu paham tentang materi ini. Gitu. Sekian dan terima kasih. Maaf apabila ada kata-kata yang enggak berkenan, kemudian penjelasan saya kurang maksimal. Saya mau bisa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.